Shalom buat anak ibu semuanya, bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat, sudah sarapan dan begitu juga mandi ya. Hari ini tanggal 26 Oktober 2020, kita belajar tema 3, subtema 3 PB6, mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai wawancara, mata pelajaran PKN mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban. Namun nanti di penjelasan ibu hanya memberikan penjelasan mata pelajaran PKN, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk wacana ya. Ibu harap kamu menyaksikannya dengan baik dan dapat memahaminya. Nanti kita akan awali dengan nyanyi bersama, doa bersama ya. Sama-sama kita lakukan ya, ya. Selamat menyaksikan video penjelasan yang ibu berikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Puji dan syukur ya Tuhan kami ucapkan buat berkat-Mu yang luar biasa. Banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Hapuskanlah segala dosa kami agar kami boleh menerima berkat-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Jagalah mereka, berkati mereka, berikanlah berkat yang melimpah agar mereka boleh membimbing mendidik kami sesuai dengan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami melakukan pembelajaran dari rumah. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah kami terus semangat untuk belajar ya Tuhan. Berikanlah kami kepintaran agar menjadi bekal di dalam masa depan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ya Tuhan, setiap pergumulan yang kami miliki, kami mohon ajari kami, bimbinglah kami agar kami boleh menyelesaikan pergumulan kami dengan baik. Tuhan, ajarlah kami menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang menurut dengan orang tua kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami melawan ya Tuhan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi antara sesama kami, dengan kakak kami, abang kami, adik kami, begitu juga saudara-saudara kami. Sampai di sini doa anakmu ya Tuhan, kami mohon terimalah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekolahku bersih, siswa pun sehat. Kamu masih ingat pelajaran sebelumnya tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan? Kegiatan apa sajakah yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan lingkungan? Melestarikan lingkungan banyak jenisnya, merawat tanaman secara teratur dan membuang sampah pada tempatnya merupakan contoh kegiatan untuk melestarikan lingkungan. Tahukah kamu bagaimana membuang sampah dengan baik? Membuang sampah yang baik perlu dipilah-pilah antara sampah organik, sampah anorganik, serta sampah bahan berbahaya dan beracun atau disebut dengan B3. Tahukah kamu apa itu sampah organik, sampah anorganik, serta sampah bahan berbahaya dan beracun atau disebut dengan B3? Sampah organik yaitu sampah yang terdiri atas bahan-bahan yang bisa terurai secara alami, seperti sisa makanan dan guguran daun. Sampah seperti ini juga bisa disebut dengan sampah basah. Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri atas bahan-bahan yang sulit terurai secara alami. Proses penghancurannya membutuhkan penanganan lebih lanjut di tempat khusus, misalnya plastik, kaleng, styrofoam. Sampah jenis ini juga biasa disebut sampah kering. Sampah bahan berbahaya dan beracun disebut dengan B3 adalah limbah dari bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik, bahan-bahan kimia, cairan berbahaya dan sebagainya. Sampah basah dapat dimanfaatkan untuk membuat pupuk yang disebut dengan pupuk kompos.
Pupuk dapat dipergunakan untuk menyuburkan tanaman. Jika tanaman subur, banyak manfaat bagi kita. Lingkungan akan berubah menjadi hijau. Lingkungan hijau memberikan kesejukan dan kesehatan bagi penghuninya. Selain memberikan hawa yang sejuk, lingkungan hijau juga memberikan oksigen untuk kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Sebagai warga sekolah yang peduli lingkungan, maka kamu wajib melestarikan lingkungan. Tanamlah berbagai tanaman hias atau tanaman lain yang bermanfaat di lingkungan sekolahmu. Dengan ditanamnya berbagai tanaman di sekolah, kamu akan merasakan manfaatnya. Penghijauan berperan dan berfungsi sebagai paru-paru kota. Setiap makhluk hidup membutuhkan udara segar, oksigen untuk bernapas. Jika sekolahku hijau, sekolahku bersih. Aku cinta sekolahku karena sekolahku bersih, sekolahku hijau, dan sekolahku sehat. Aku akan selalu menjaga kebersihan sekolahku dan jaga lingkunganku. Aku berkewajiban untuk menjaga sekolah dan lingkungan sekitarku agar tetap bersih. Anak Ibu, wacana tadi sudah Ibu bacakan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai hak dan pelaksanaannya sesuai dengan wacana tadi. Wacana tadi mengenai bagaimana kita mendapatkan udara yang bersih, oksigen yang cukup, lalu lingkungan yang nyaman, yang segar, lalu bukan hanya lingkungan tempat tinggal kita saja, tapi di sekolah kita juga. Nah, kita bisa mendapatkan hak itu, kembali lagi Ibu ingatkan, kita boleh mendapatkan hak itu, tapi kita juga harus melakukan kewajiban kita. Nah, hak apa saja yang bisa didapat berdasarkan wacana tadi? Yang pertama, udara yang bersih. Yang kedua, oksigen yang cukup. Yang ketiga, lingkungan yang sejuk dan nyaman. Nah, yang keempat, lingkungan yang sedap dipandang mata, yang enak dilihat mata. Namun kalau kita mau mendapatkan itu semua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melaksanakan kewajiban kita. Nah, yang pertama, kita harus menjaga lingkungan kita, baik di tempat tinggal kita maupun di sekolah kita. Seperti kita tidak membuang sampah sembarangan. Lalu yang kedua, kita menanam tanaman tumbuh-tumbuhan, baik itu bunga, pohon yang menghasilkan buah, apapun itu, yang penting berjenis tumbuh-tumbuhan yang dapat menyehatkan tubuh kita. Lalu yang ketiga, memilah sampah organik dan begitu juga anorganik. Jadi kalau kita membuang sampah, Bu, aku sudah membuang sampah di tempat sampah, tapi harus kita pilah, Nak, kita pisahkan mana sampah yang mudah terurai, mana sampah yang tidak mudah terurai. Nah, kalau sampah yang mudah terurai kan bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan sebagai apa? Pupuk untuk tanaman kita yang akan kita tanam nanti. Jadi ada berkesinambungan, ada hubungannya antara hak dan kewajiban. Ibu harap kamu dapat melaksanakan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Bu, tapi kita kan belajarnya dari rumah, tidak di sekolah. Walaupun kita belajar dari rumah, ya kita harus menjaga lingkungan kita, Nak. Kan keuntungannya bukan untuk orang lain saja, tapi untuk kita juga. Kalau halaman kita, lingkungan kita bersih, halaman kita penuh dengan tumbuh-tumbuhan, yang menguntungkan bukan hanya orang lain, kita juga, kita lebih menguntungkan, kita yang diuntungkan. Kita mendapatkan udara yang bersih, sejuk, mata kita enak, melihat pemandangan yang indah, lalu kita mendapatkan oksigen yang cukup, kita tidak mudah terkena penyakit kalau lingkungan kita bersih, ya. Ibu harap kamu dapat melaksanakannya, ya. Itulah kesimpulan dari wacana yang Ibu berikan, ya. Anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan video penjelasan yang Ibu berikan tadi. Ibu akan memberikan tugas kamu di halaman 130. Itu ada evaluasi nomor 1 sampai 5, ya. Ibu pisahkan. Pada tugas bahasa Indonesia itu nomor 1 dan nomor 2. Pada tugas PKN itu di nomor 3 sampai 5, ya. Jadi nanti nomornya kamu ganti. Misalnya begini, bahasa Indonesia nomor 1, sebutkan ciri-ciri pertanyaan. Nomor 2, sikap dan keterampilan apa saja. Setelah kamu menyelesaikan tugas bahasa Indonesia, lalu PKN. Nomor 1, mengapa kita perlu menjaga keseimbangan? Tidak perlu nomor 3, kembali ke nomor 1, ya, Nak, ya. Ibu ulangi,
tugas kita di halaman 130 itu evaluasi, nomor 1 sampai 2 itu bahasa Indonesia, nomor 3 sampai 5 itu pelajaran PKN ya. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Demikian pembelajaran kita. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat dan semangat. Shalom.